Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Apa yang kau lakukan pada putriku, hah? Bentak Pak Brata yang tanpa babi bu langsung mencekik leher Rena. Pak Brata, jangan seperti ini. Yusuf berusaha untuk mencegah Pak Brata, namun laki-laki paruh baya itu seperti orang kesurupan yang tidak mendengarkan ucapan dari siapapun. Sementara itu, Rena yang tengah dicekik oleh Pak Brata bukan memohon ampun untuk dilepaskan. Gadis itu justru semakin tergelak dan tertawa begitu lepas. Gue suka melihat kemarahan seperti ini. Haha, seperti ini juga saat dimana papaku harus masuk penjara gara-gara loh. Keluarga gue hancur gara-gara tua bangka kayak loh. Ha. Dan sekarang gue bakal bikin hidup lo hancur. Kik Rena saat Pak Brata semakin kuat mencekik leher Rena hingga membuat gadis itu hampir kehabisan nafas. Pak Brata, cukup. Jerry pun ikut membantu Yusuf untuk menenangkan Pak Brata karena saat ini polisi sudah dalam perjalanan ke sana. Jika sampai Pak Brata membunuh Rena, maka bisa dipastikan laki-laki itu akan masuk penjara. Cuma segini aja, tantang Rena ketika Pak Brata sudah melepaskan cekikan di lehernya. Sebentar lagi lo akan ngerasain apa yang pernah dirasain bokap gue. Tapi bedanya lo gak kehilangan materi, tapi kehancuran sama putri lo. Plak. Pak Brata langsung menampar, bahkan sampai menendang tubuh Rena hingga membuat gadis itu semakin tergelak di lantai. Sementara itu, Yusuf yang mendengar suara mobil polisi sudah mulai berdatangan memutuskan untuk segera naik ke lantai 2 untuk menyelamatkan Elena. Jerry masih berusaha sekuat tenaga untuk memisahkan Pak Brata dari Rena. Walaupun ia membenci Rena, namun ia juga cukup kenal dengan gadis itu. Ia hanyalah seorang gadis rapuh yang sebenarnya hancur. Sejak perceraian orang tuanya, ayahnya bangkrut dan adiknya pergi dari rumah, Rena melampiaskan kesendirian dan kekecewaannya dengan dunia malam. Hampir mirip seperti Elena, namun bedanya Elena masih memiliki sisi kewarasan walau sedikit, karena Elena menemukan sahabat seperti Jerry dan Sarah. Sedangkan Rena, gadis itu selalu memiliki rasa iri dan dengki kepada siapapun hingga membuat hidupnya semakin hancur dan berantakan. Mungkin sekarang Elena lagi digilir untuk muasin nafsu mereka, ucap Rena dengan begitu lantang hingga membuat Pak Brata dan Jerry seketika langsung menatap tajam kepada Rena. Tak hanya Pak Brata dan Jerry, Yusuf yang sudah mulai melangkahkan kakinya menaiki tangga seketika langsung terhenti dan sempat menoleh ke belakang lagi untuk menatap Rena. Sakit, sialan, lepasin gue nggak? Pekik Elena dari lantai 2 semakin jelas terdengar, membuat Yusuf langsung berlari dan segera menghampirinya. Wah, sakit, berhenti, cukup, hentikan, sakit, gue gak mau, cukup, udah sakit, papa. Langkah kaki Yusuf terhenti tepat berada di depan sebuah kamar yang bertuliskan warning di depannya. Tanpa sadar, laki-laki itu mengepalkan tangannya dengan begitu kuat. Menarik nafas sedalam mungkin, mencoba untuk beristighfar dan menenangkan hatinya. Namun pikirannya yang sangat kacau dan suara Elena yang begitu melingking di telinganya membuat perasaannya semakin terasa begitu sesak. Yusuf berusaha untuk membuka pintu itu, namun ternyata dikunci, membuat perasaannya semakin diliputi amarah yang begitu besar. Sora, Rah, kamu di dalam. Sora, jawab aku, teriak Yusuf sambil terus menggedor pintu itu, hingga tiba-tiba Yusuf tidak mendengar suara Elena lagi.
Khawatir, tentu saja Yusuf semakin dibuat panik saat tidak lagi mendengar suara Elena. Ia berusaha mencari kunci pintu itu, namun tidak dapat menemukannya. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mendobrak pintu itu. Brak! Hanya dengan satu kali dobrakan saja, Yusuf sudah berhasil membuka pintu itu. Namun saat pintu itu terbuka, seketika itu juga Yusuf langsung membulatkan matanya dengan sempurna. Astagfirullah. Beberapa saat sebelumnya, ceklek. Ngapain lo ikut dia, anjir? Umpat Elena menatap tajam pada salah satu laki-laki yang tengah berdiri di depannya. Wajah sangar yang semula begitu menakutkan kala pintu sudah tertutup dan terkunci, kini seketika berubah menjadi sebuah cengiran tengil ketika mendapatkan pertanyaan dari Elena. Bukan kemauan gue, El, jawab laki-laki bernama Mondi itu dengan santai mendudukkan diri di depan Elena. Setan banget loh, gue gak nyangka kalau lo tega ngianatin gue sama Sarah. Dan gue gak bisa bayangin kalau sampai Sarah tahu tentang semua ini. Anjir, gue itu mau nolongin lo, Ege. Kenapa malah jadi ngancem sih? Umpat Mondi yang langsung menoyor kening Elena dengan kesal. Nolongin apaan? Lo dibayar buat perkosa gue kan? Tapi sorry, jangan harap lo bisa nyentuh gue. Menghela nafasnya kasar, Mondi langsung menyuruh dua anak buahnya untuk duduk menjauh dari tempat tidur. Tutup badan lo! Ah! Teriak Elena saat baru menyadari bahwa tubuhnya hampir naked. Ia langsung menarik selimut untuk menutupi badannya yang kini nampak begitu seksi dengan sebuah lingerie terang menyala hingga menampilkan lekuk tubuhnya. Gua nggak ngapa-ngapain lo, El, umpat Mondi mendengus dengan kesal saat melihat respon Elena yang menurutnya berlebihan. Awalnya si Diki yang dapet tawaran ini, dan pas gue tahu kalau sasarannya lo, gue pun nyuruh Diki buat ngajak gue, karena gue yakin kalau sampai Diki nolak dan gagalin rencana dia, udah pasti dia akan berbuat lebih. Dan beruntung karena gue tahu, jadi gue bisa memanipulasi ini. Jadi gak seenaknya, lo gak bakal diperkosa sama orang suruhan Rena. Jelas Mondi panjang lebar, membuat Elena langsung menganggukkan kepalanya dengan paham. Memang benar ia beruntung karena laki-laki suruhan Rena adalah James. Orang yang ia kenal, bahkan bisa dikatakan sangat kenal, lantaran Mondi adalah kekasih Sarah. Ralat, bukan kekasih, melainkan orang yang disayang. Ya, Mondi dan Sarah saling menyukai, bahkan tak jarang keduanya memanggil sayang satu sama lain. Namun Mondi yang tidak mau membuat komitmen, maka dari itu keduanya menjalin hubungan tanpa status. Akan tetapi, meski begitu, setiap kali Sarah dekat dengan Jerry, pasti Mondi akan marah dan merasa cemburu. Namun, ia juga tidak mau memberikan status yang jelas untuk Sarah. Entahlah, terkadang Elena juga ikut bingung dengan hubungan mereka. Jadi sekarang gimana? Tanya Elena setelah mendengar penjelasan dari James. Ya, kita tunggu aja beberapa saat. Gue yakin sebentar lagi juga bala bantuan lo akan datang, kata Mondi dengan santai langsung merebahkan tubuhnya di samping Elena. Anjir, gak usah tiduran di sini juga kali, woi. Pekik Elena tertahan, langsung menggeser tubuhnya ke samping. Sumpah, badan gue capek banget loh, El. Mending lo coba teriak-teriak aja deh, El. Berlagak kayak gue perkosa gitu. Biar itu cewek percaya kalau gue udah nyentuh lo, ucap Mondi memberikan saran. Ide lo bagus juga. Baiklah, gue coba. Bismillah. Elena menarik nafasnya dengan cukup panjang sebagai ancang-ancang. Ah, sakit. Berhenti. Cukup.
hentikan, sakit, lepasin gue. Ah, teriak Elena begitu melengking seketika membuat ketiga laki-laki di dalam kamar itu langsung membulatkan matanya dengan sempurna. Bruk. Anjir, sakit woi, pekik Elena saat tiba-tiba tubuhnya terjatuh dari atas tempat tidur. Teriakan lo itu berlebihan, El, geram Mondi yang langsung bangun dari posisinya dan menghela nafasnya kasar. Bodoh amat, balas Elena tak peduli dan ia pun terus berteriak hingga saat tiba-tiba ia mendengar suara yang sangat ia kenal menggedor pintu kamar tempatnya berada. Sora, kamu di dalam, Ra? Sora, jawab aku. Mon, kalian dengar suara nggak? Tanya Elena langsung menatap ketiga laki-laki itu. Kuping gue masih normal, El, dan itu jelas suara manusia. Ya iyalah gue denger. Cetus Mondi berdecak dan segera bangkit dari tempat duduknya. Bantuin gue bangun dulu, anjir. Umpat Elena membuat langkah kaki Mondi yang hendak membuka pintu terhenti. Mondi menarik nafasnya dengan cukup malas, lalu ia berusaha untuk menarik Elena, akan tetapi karena posisinya berada di atas tempat tidur, alhasil membuatnya justru tertarik hingga ia terjatuh hampir menimpa Elena. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba pintu sudah terdobrak dan menampilkan sosok laki-laki yang sangat Elena kenal. Astagfirullah, Yusuf?